Ibu itu hal yang memang belum ada di pikiran kita sebelumnya. Ini wajar aja, tidak masalah. Ya, terima kasih Pak. Semangat Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Belum kata Pak Dewa suruh mulai? Silakan. Biasanya ini 700 gitu kan ya katanya. Nah, waktunya bergeser di 251. Biasanya 700. Banyak yang masih istirahat siang, Pak. Iya. Pak Anton, boleh nanya? Enggak. Pak Anton, saya pengen tahu, ceritain sedikit Pak Anton pas masuk MW terus langsung talk chair banyak abo atau gimana tuh, tantangannya apa pertama? Oke, menarik tuh Pak. Baik, makasih Pak Dede ya. Jadi setiap leader itu ya. Setiap leader punya ceritanya masing-masing. Pada dasarnya begini, Bapak dan Ibu. Network marketing itu adalah jaringan pemakai produk, ya kan? Inti dari network marketing adalah jaringan pemakai produk. Jadi tahap pertama yang harus kita dapatkan adalah kitanya dulu memakai produk dan menambah jumlah anggota kita yang memakai produk. Itu kan intinya. Nah, untuk kemudian menambah jumlah pemakai produk itu ada pertemuan-pertemuan yang mendukung, kemudian membuat semangat ya. Pertemuan tentang menjelaskan produknya yang diadakan oleh MW. Kemudian pertemuan-pertemuan komunitas gitu kan. Dan yang ketiga baru kemudian prospecting kan. Prospectingnya itu kan bisa dua hal yang ditawarkan sama network marketing. Dua hal ini tidak bisa ditawarkan secara langsung. Yang pertama penawaran bisnis, yang kedua penawaran produk. Jadi kalau kita mau menawarkan produk, ya dari awal sudah kita mengetahui nih orang ini kebutuhannya tentang produk apa. Kita datang dengan solusinya. Nah, kalau penawarannya bisnis, kan penawarannya kita adalah apa? Kebebasan finansial. Dengan cara apa? Mengedukasi masyarakat tentang cerdas finansial. Ya kan? Jadi kemudian, ini saya ada suaranya ya? Kok tidak ada suara katanya? Ada Pak, suaranya jelas. Oh, ada. Oke. Jelas Pak. Bagus Pak. Ya. Mohon izin link YouTube-nya ada belum, Pak? Jelas sekali Pak. Oke. Oke, saya ini ya, saya lanjut ya. Pak, link YouTube-nya ada belum? Ya, setelah kemudian kita menawarkan kebebasan finansial dengan cara mengedukasi market ya atau orang-orang yang di luar sana dengan kecerdasan finansial yang dibuat oleh Dr. Sigit. Nah, dari situlah kemudian orang tertarik. Baru jadi ABO. Nah, di awal saya kesulitan juga karena saya dikaruniai sponsor yang sibuk waktu itu. Beliau sibuk, waktu saya join pertama kali tidak begitu sibuk. Ketika dipindah ke Surabaya, ya, pekerjaannya makin banyak, akhirnya tidak lagi kemudian sempat untuk komunikasi dengan saya. Akhirnya saya cari solusi nih. Siapa? Saya harus belajar ke siapa? Nah, yang bisa saya pelajari adalah langsung ke Dr. Sigit dan ke Pak Hozim. Dengan cara apa? Saya tidak japri beliau, enggak. Saya datang ke pertemuan terus. Kalau Bapak dan Ibu
pernah mendengar cerita saya atau Pak Dokter cerita di tulisannya bahwa setiap kali Pak Dokter buat acara itu saya selalu datang. Ya. Itu apa? Itu saya mencari perhatian sebenarnya. Saya cari perhatian ke Pak Dokter dan Pak Sigit bahwa saya ini mau aktif. Terus sampai akhirnya saya diperhatikan gitu. Oh, ada orang di sini. Nah, akhirnya saya masuk ke Japriannya Pak Fauzin. Karena pada waktu itu di atas saya kan sponsor saya Mas Zainul, beliau sibuk, dan di atas saya lagi itu Bu Nur Khadijah. Bu Nur Khadijah itu waktu itu posisinya lagi selesai melahirkan, anaknya 3 dan kecil-kecil, jadi beliau sibuk. Akhirnya yang bisa dipantau di kakinya Bu Nur Khadijah itu kan ada saya dan Pak Nur Hidayat. Akhirnya Pak Fauzin turun nih, saya japri-japri, kemudian memberikan, saya juga tanya, Pak, saya mau ngisi sendiri nih, mau ngisi sendiri materi BTD waktu itu kan ya, dikasih linknya, kemudian saya rapikan tuh, saya kasih dulu, kemudian saya rapikan. Hari pertama ini saya rapikan itu, saya rapikan dan saya kemudian coba untuk mengisi sendiri. Mengisi sendiri itu pertama kali yang join itu teman saya sendiri, ada 2 orang, 1 sampai sekarang masih aktif, dan yang 1 lagi memundurkan diri. Ada 4 orang. 2 yang aktif dan 2 orang lagi mengundurkan diri. Setelah itu saya terus coba. Akhirnya berapa lama kemudian baru join Bu Yuda. Saya 3 bulan. Bulan keempat baru 3% itu kalau tidak salah. Kenapa saya 3% dulu ya? Karena saya belanja 1,5 juta itu. Dan sisanya orang lain. Jadi kan kalau 3% dengan saya belanja 1,5 juta kan tinggal 2 jutaan kan ya. Sudah bisa 3% ya. Terus menurut saya isi, walaupun kemudian ada penolakan, tetapi saya tidak fokus sama penolakannya, karena saya mau bekerja efektif, artinya saya fokus sama siapa yang mau saya bangun, siapa yang mau saya bantu untuk menjalankan bisnis MW ini. Sudah sih, seperti itu ceritanya, kemudian bisa merekrut banyak. Gitu. Mudah-mudahan saya bisa, Pak. Ingin bisa seperti Bapak. Bisa. Doanya dan dukungannya. Bisa. Iya Pak Anton, belum bisa live streaming nih. Mungkin nanti rekaman ini kita upload ke YouTube ya Pak ya. Oh siap Pak Dewa. Siap. Oke. Saya lanjutin Pak Dewa. Oke, Bapak Ibu saya unmute semua dulu ya. Bapak Ibu biar Pak Anton bisa maksimal nih menyampaikan. Oke. Sudah 316 orang nih. Oke, kembali lagi ya Bapak Ibu dengan saya Dewa dari Batu Licin nih. Sekarang menemani salah satu leader yang sangat fenomenal nih. Waktu pas di acara Rally Recognize Bronze kemarin nih, Pak Anton Wahyudi. Luar biasa Pak Anton nih. Sudah cakep, keren lagi nih. Luar biasa. Nah, malam hari, kebiasaan malam hari ini. Siang hari ini karena kita pertama kali nih acara SSM ini siang hari ini, mungkin teman-teman masih ada yang kesibukan, mungkin ada juga yang mungkin lupa, atau mungkin nanti malam ada yang klik mau ikut SSM nanti malam. Ya untuk teman-teman silahkan diingat kembali timnya. Kita sudah mulai nih acara SSM pada siang hari ini dengan narasumber yaitu Bapak Anton Wahyudi dengan tema Leadership Inside Out ya.
menjadi diri Anda yang terbaik. Nah, ini yang sangat menarik, menjadi diri Anda yang sangat yang terbaik ya. Harapannya semoga apa yang disampaikan oleh Pak Anton pada siang hari ini bisa menjadi diri Anda yang terbaik. Itu harapannya, menjadi diri Anda yang terbaik di bisnis Amway dan juga yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, silakan waktu dan tepat Pak Anton, silakan. Siap, terima kasih Pak Dewa. Saya langsung share screen ya Bapak dan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya? Ya, kelihatan Ya. Pak. Oke. Kita akan berbicara tentang leadership inside out, menuju versi terbaik dari diri Anda. Jadi, kalau Bapak dan Ibu mempelajari materi yang saya berikan sebelumnya, di-share sama leadernya tentang video itu ya, tentang secret itu ya, secret berapa ya, secret 11 kalau nggak salah ya, bahwa dulu ada namanya seniman Michelangelo ya, diminta oleh siapa ya, lupa saya, untuk membuat patung gitu kan ya, membuat patung. Pada suatu saat kemudian dia melihat bongkahan batu besar di seberang jalan. Nah, dari situlah kemudian mungkin sebagian orang melihat bahwa batu itu adalah sebongkah batu besar ya. Tapi si Michelangelo ini melihat bahwa di dalam batu besar itu ada David. Lalu kemudian dibawalah batu besar itu ke rumahnya dan dibentuk. Setelah kemudian jadi patung David itu ditampilkan di pagelaran seni, kemudian banyak nih yang nanya nih, kenapa kok bisa Michelangelo itu buat patung semegah ini ya, sebagus ini gitu, sedetail ini ya, karena patungnya itu kalau Bapak dan Ibu search di Google itu mirip atlet binaragawan gitu, ya, perutnya six pack gitu, kemudian dadanya berotot, bagus. Itu kebanyakan laki-laki menginginkan body yang seperti itu. Walaupun tidak semua perempuan menginginkan suaminya punya body yang seperti itu, enggak kan? Dan karena sebagian ada perempuan yang suka suaminya itu lebih berisi ya, berisi lemak-lemak ya, biar nyandarnya lebih enak gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, David itu seperti atlet binaragawan ya. Dia ototnya bagus dan sempurna ya, perfect. Sehingga apa? Sehingga kemudian terciptalah si David itu. Nah, ini saya coba kilas balik ya ke cerita saya waktu itu. Saya memulai bisnis itu dari tahun 2012. 2012. Sampai tahun 2017 itu saya gagal mulu. Gagal terus. Gagalnya itu bervariasi. Kadang gagalnya karena mistis ada, kadang gagalnya karena nggak laku ya ada, kadang gagalnya kena tipu ya ada. Jadi macam-macam. Yang penting ujung-ujungnya adalah mengembalikan kepada kondisi saya seperti awal, tidak punya duit dan tidak dapat omset. Itu yang nantinya. Yang akhirnya kemudian justru malah menambah utang, bukan menambah pendapatan. Nah, itu yang kemudian kenapa gitu ya? Akhirnya pada tahun 2017 itu ya. Kemudian saya mikir saya, kalau kemudian saya sudah mencoba beberapa bisnis gitu ya.
Saya sudah coba berbagai strategi bisnis. Saya coba guru juga nih, berguru nih, baca buku. Malah dulu saya tuh baca bukunya Kang Dewa, bukan Pak Dewa ya, tapi Kang Dewa Eka Prayoga yang penghasilan 10 juta tuh. Saya pengen dapat penghasilan 10 juta tuh. Saya gunakan strategi itu ke dalam bisnis saya. Saya coba. Naik memang, naik, setelah itu kena masalah. Jatuh lagi. Kenapa ini gitu kan? Kemudian saya begini. Terpikir satu kesimpulan pada diri saya akhirnya seperti ini. Ini kalau kemudian kalau bisnisnya berganti-ganti, kemudian strateginya berganti-ganti, customernya saya coba untuk berganti-ganti. Bahkan waktu itu saya mendirikan perusahaan itu yang bergerak di bidang distribusi, sudah ada 16 agen di kota-kota besar ya. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB itu sudah ada. Dan saya memang di perusahaan itu yang saya bangun bersama teman saya memang berada di wilayah pembinaan agennya. Jadi saya membina agen di situ. Kalau teman-teman saya bagian di marketingnya ada, bagian di produksi ada, bagian di keuangannya ada. Jadi ada 4 orang teman saya. Jadi saya memang di wilayah pembinaan agennya. Bagaimana mereka saya membuat mereka semangat, bagaimana kemudian mereka mengatur waktunya, kemudian bagaimana mereka membangun timnya juga, tim resellernya, karena kan di bawah agen ada reseller. Jadi saya bantu mereka untuk yang berbicara tentang hal yang seperti itu. Tapi pada waktunya kemudian tinggi gitu ya, akhirnya ketarik lagi nih saya nih. Ketarik kemana? Ketarik kepada kegagalan itu. Saya ditarik dengan ada kemudian orang yang menawarkan mentoring ya. Akhirnya mentoring ke saya mentoring ke beliau, saya ajak yang 4 orang ini. Akhirnya kena tipu nih. Kena tipu 100 juta. Nah, kemudian saya berpikir seperti ini nih. Kalau kemudian segala macam sudah saya coba, dan hasilnya juga sama, yaitu gagal, berarti kesimpulannya ada yang salah di dalam kepribadian saya. Ada yang salah dalam diri saya. Nah, saya coba tanya nih ke Bapak. Kalau kemudian semua hal yang sudah dicoba, semua hal ya, apapun yang Bapak dan Ibu coba untuk membangun bisnis MW ini ya, kemudian peringkatnya tidak naik-naik, kemudian jumlahnya tidak naik-naik, berarti kan, nah coba simpulkan sendiri. Kalau saya lebih memilih seperti ini, saya tidak memilih untuk menyalahkan orang lain, saya tidak menyalahkan bisnisnya, saya tidak menyalahkan keadaan, saya tidak berusaha menyalahkan faktor-faktor eksternal yang ada di luar kepribadian saya. Tapi saya mencoba mencari nih, apa yang keliru di dalam kepribadian saya. Nah, pada saat itulah kemudian saya mencoba untuk calling teman saya. Teman saya ini sudah pengalaman di bisnis, omsetnya bagus, sudah pernah rugi juga 12 M ya. Sekarang udah bagus ya. Pada waktu saya datang ke dia juga bagus. Kemudian beliau menyarankan kepada salah satu mentor. Ya, kepada Ibu tahu lah mentornya siapa. Masih belum ketemu Dr. Sigit. Nah, di dalam kelas itu saya ikuti, memang ternyata ada yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Ya. Ada yang disebut dengan unconscious mind, ya, pikiran bawah sadar. Ada yang disebut dengan servo mechanism, mekanisme yang melayani diri kita terus-menerus. Yang kemudian kalau isinya itu, isi pikiran bawah sadar, isi servo mekanisme kita, unconscious mind kita kegagalan, makanya nanti kita dibawa tuh, ditarik. Ya seolah-olah tidak terima tuh, karena
isi pikirannya gagal kok. Dia mau sukses, nggak bisa ditarik lagi. Nah, pada saat itulah kemudian saya menyadari, oh iya, berarti saya harus hilangkan nih pikiran-pikiran yang mengganggu ya. Pikiran benci kepada orang kaya, pikiran melihat uang itu tidak baik karena hisapnya nanti lama, kemudian bahwa kemudian kaya itu kok sepertinya pelit, gitu kan. Itu dihilangkan semua. Kemudian sampah-sampah emosi itu juga dihilangkan, sampah emosi terhadap orang tua, sampah emosi terhadap keadaan, lingkungan dan lain-lain yang kemudian kita fokus menyalahkan hal lain selain diri kita ya. Itu dihilangkan semua dalam pelatihan itu. Kemudian setelah dicoba untuk dihilangkan ya, tapi tidak tahu saya pada waktu itu atau langsung bilang seketika, yang kalau menurut saya sih belum, tetapi saya awareness, saya sadar bahwa saya ternyata salah di situ. Bentar ya, Adan ya, didengerin ya. Bentar ya. Adan nih di sini. Bentar aja.
Oke, saya lanjut Bapak dan Ibu. Nah, di pelatihan itu kemudian saya ditanya begini, Anton, kamu percaya enggak sama Allah? Ya, saya percaya. Seberapa besar kamu percaya kepada Tuhan kamu? Saya 100% percaya. Kemudian apa yang Tuhan kamu mampu lakukan? Saya sampaikan bahwa Tuhan saya bisa melakukan semuanya. Kemudian kata mentor saya itu, kalau kamu kemudian percaya 100%, Tuhanmu bisa segalanya, dan kamu sangat percaya kan hal itu, coba sekarang kamu minta 100 juta deh. Minta 100 juta, dan 100 juta itu akan dihadirkan ke rekening kamu bulan depan. Itu dia. Itu kepala saya hang gitu. Pikiran saya hang. Apa bisa gitu kan ya? Sedangkan kenyataannya pada waktu itu bisnis saya itu jualan mie waktu itu. Jadi saya pagi sampai sore menjelang maghrib itu kerja di bank, dan malam itu saya jualan mie. Sampai malam. Jualan mie sama bakso itu. Per hari itu 20 sampai 30 mangkok. Dan biaya pelatihan waktu itu tuh harganya 6 jutaan. Ini sama teman-teman yang hadir di sana tuh dibilang, kamu gila. Ini peserta di sini nih nggak ada yang penjual mie sama bakso, nggak ada. Apalagi penghasilannya segitu. Kan bisa ketahuan berapa mangkok itu. Kemudian ikut pelatihan harganya 6 juta itu jarang sekali. Dan itu harus hadir ke Jogja. Saya ada di Sumeneb. Jadi belum lagi kemudian saya harus izin ke kantor, dan saya meninggalkan jualan mie saya itu kan. Jadi ketika ditanya 100 juta itu saya hang itu pikiran itu. Nggak bisa jawab. Kayak gini aja. Nggak bisa jawab. Nah, disitulah kemudian ketemu tuh ternyata nggak bisa kaya, kemudian bangun bisnis terus jatuh lagi, itu karena itu. Karena pikiran saya melimit sesuatu. Jadi dalam pikiran tuh ada limitnya. Kemudian sesuatu yang kita harapkan nggak bisa masuk, nggak bisa. Jadi contoh nih, kalau kemudian kita menginginkan punya penghasilan di MW 6 juta ya. 6 juta itu kan sekitar 15%-an gitu ya. Dan omset yang harus dicapai itu kan sekitar 6,5 juta PV ya, atau setara dengan 65 juta sampai 70 juta rupiah. Kalau kemudian di pikiran kita ada batas bahwa mengatakan saya kayaknya tidak mungkin capai omset itu. Dan seketika itu pula fakta, realitas alam semesta tidak akan mendatangkan kesempatan-kesempatan untuk hal itu terjadi pada diri kita. Seharusnya Bapak dan Ibu, ketika kemudian kita tahu bahwa 6 juta itu bisa dicapai ketika posisi 15%, yang harus kita ketahui adalah apa syaratnya. Berapa omset yang harus saya dapatkan, gitu kan ya. Kemudian berapa orang, kalau kemudian dibagi itu harus berapa orang saya mendapatkan omset segitu. Kalau kemudian ketemu pembaginya, ternyata jumlahnya ada 100 orang, gitu ya, yang rata-rata belanjanya 500.000 ya. Kurang itu nanti. 650.000 ya kan. Kalau sudah 650.000 tiap orang dan ada 100 orang, berarti kan 6,5 juta PV. 65 juta masuk itu. Nah, perlahan-perlahan saya bilang kan tadi intinya adalah think big ya.
berpikirlah besar, start small, mulailah dari yang bisa kita lakukan, kemudian fast move, bergeraklah lebih cepat. Maka dari itu kita harus capai angkanya itu 100 orang. Nah, kalau kemudian pikiran kita nggak bisa nih, nge-track, nggak bisa masuk, 100 orang dari mana? Coba kita bagi. Saya mau bagi ke 10 kaki. Oh, berarti kalau 100 orang, kalau saya bagi 10 kaki, berarti masing-masing kaki ada 10 orang. Mulai masuk enggak? Oh ya, mulai masuk. Kalau kemudian saya punya 10 kaki dan 1 bulan berarti 1 orang, berarti kalau start 10 kaki kemudian saya bisa dapatkan, berarti kalau masing-masing ya bisa kemudian 10 bulan kemudian saya bisa dapat jumlah 100 orang itu. Pertanyaannya 100 orang itu kemudian mau pakai produknya enggak? Nah, hubungannya dengan mau pakai produknya, kemudian mau menjalankan sistem. Kalau kata Pak Victor itu ya, colokin ke sistem. Ya kan? Colokin ke sistem udah. Hadirkan pertemuan, ya. Kemudian berikan channel YouTube-nya dibaca, berikan seperti itu pengertian-pengertian. Yang akhirnya apa? Beliau memutuskan sendiri. Jadi orang itu punya keputusan sendiri. Ya. Sampai kemudian saya kembali lagi ke cerita saya. Setelah saya percaya, pertamanya nolak nih, 100 juta. Bulan depan ada mungkin, enggak mungkin. Ya udahlah tahun depan, kata saya. Tahun depan, saya cari yang mungkin menurut pikiran saya. Enggak usah dipaksakan aja dulu. Mungkinlah 100 juta. Wah, mungkin nih 100 juta. Saya baca nih 100 juta terus tuh saya afirmasi, saya stop gitu kan. Ditolak nih sama pikiran bawah sadar seperti tadi pertanyaannya. Kepikiran yang lain ditolak, itu wajar karena kan memasukkan sesuatu yang lain. Wajar itu. Enggak masalah, itu proses yang harus kita hadapi. Kan kita kan fokus sama akhir kan, begin in mind ya. Jadi prosesnya ya udah lalu. Yang penting kita sampai sama akhir yang kita tuju itu. Terus tuh saya ditolak, sampai kemudian pada fase saya tidak menolak lagi, saya yakin bahwa saya bisa dapat 100 juta itu. Lalu apa? Kesempatan itu datang. Dengan cara apa? Dengan cara sponsor saya itu yang satu alumni dengan workshop yang saya ikuti ya, itu menawarkan saya ke BTD. Dan bahasanya adalah mendapatkan 100 juta. Waktu saya baca 100 juta itu, nah ini dia kesempatannya. Nah ini dia kesempatannya, kata saya. Berarti Tuhan tidak menolak saya, menolak doa saya. Tetapi memberikan peluang. Ya kan? Peluang terhadap apa yang saya minta itu. Melalui kesempatan masuk ke BTD. Saya berjuang akhirnya sampai dapat angka itu. Ya. 100 juta itu mudah didapatkan di MBO itu mudah. Angka 100 juta. Ada bonus tahunan, ada bonus bulanan. Bisa lah 100 juta. Ya. Kalau Bapak dan Ibu volumenya Ruby, SP-nya nanti setahunnya nanti dapat bonus tahunan 100 jutaan. Oke. Kemudian apa hubungannya dengan menuju versi terbaik dari diri Anda? Leadership inside out. Apa hubungannya? Ada hubungannya. Kenapa kita harus menuju versi terbaik, Pak Anton? Ya karena tadi itu. Karena rezeki yang banyak itu hanya untuk orang-orang yang wadahnya luas. Rezeki yang baik itu, kebaikan-kebaikan itu didapat hanya untuk pribadi-pribadi yang baik. Itu landasannya. Kemudian Pak Anton, kalau leadership ini kan berhubungan dengan membangun bisnisnya downline ya, membangun kaki-kaki gitu kan. Hubungannya dengan sana. Belum bisa membangun kaki Bapak dan Ibu kalau kita tidak menuju versi yang terbaik dari diri kita.
Karena downline kita juga punya problem. Dan kita tidak bisa menyelesaikan problem mereka kalau kita tidak bisa menyelesaikan problem kita sendiri. Ya. Yang harus diselesaikan problem kita sendiri dulu. Baru kemudian kita bantu problem mereka. Oke. Ini. Manusia punya 3 komponen dalam dirinya. Ada pikiran, ada perasaan, ada tindakan. Yang ketiganya, ketika kita sesuaikan polanya dengan pola orang sukses, maka kita akan mendapatkan kesuksesan. Kalau ketiganya disesuaikan dengan pola-pola orang kaya, maka kita akan kaya. Kalau ketiganya ya disesuaikan dengan dengan pola-pola orang bahagia, maka kita akan bahagia. So, gampangnya memang merubah ketiga pola ini. Baik pola pikiran, pola pikir, mindsetnya, pola rasanya, ya, feel good-nya, kemudian pola tindakannya, action-nya. Kalau Bapak dan Ibu bisa merubah ketiga pola ini, maka membantu orang lain untuk merubah polanya itu bisa. Jadi yang harus dirubah adalah ketiga pola ini. Saya cerita tentang ketiga pola ini hari ini. Leadership inside out itu artinya ya ketika kita menuju versi terbaik dari diri kita, akan mudah juga memberikan vibrasi-vibrasi, ya, solusi-solusi yang memang dibutuhkan oleh downline dan jaringan kita. Yang pertama, pola pikir. Ini banyak diceritakan, ketiga hal ini banyak diceritakan di buku Think and Grow Rich. Selain juga nanti saya akan sampaikan beberapa hal dari konsep yang lain. Ya. Ada yang namanya fixed mindset, ada yang namanya growth mindset. Fixed mindset itu mindset yang tetap. Jadi dia percaya begini, dia percaya bahwa sesuatu yang ada dalam diri saya ini, ya udah, ini tidak bisa dirubah. Kalau kemudian saya adalah orang yang pendiam, tidak biasa menyapa orang lain, saya tidak bisa berubah. Bagi dia itu belajar hanya pada waktu di sekolah, pada waktu kuliah. Selain hal itu, saya sudah berhenti belajar. Beda halnya dengan orang yang memiliki growth mindset. Dia memandang bahwa segala fakta dalam keadaan ini, kehidupan ini adalah kondisi yang bisa dirubah. Jadi semua fakta dalam kehidupan ini itu bisa dirubah. Dia kondisi dan kita bisa merubahnya. Merubahnya itu kan hanya perlu mentor. Iya kan? Hanya perlu mentor. Dari kemudian bersama mentor lah kemudian kita akan mendapatkan perubahan-perubahan. Kenapa mentor? Karena dia adalah orang yang sudah berada di posisi yang kita inginkan itu. Nah, jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu, kita tidak gampang melabel. Saya tidak bisa melakukan ini. Dicoba gitu ya, saya nyoba prospecting gitu, ditolak. Keadaan penolakan prospek itu tidak kemudian membuat kita melabel bahwa saya tidak bisa prospek. Saya lemah sekali nih dalam prospecting. Enggak. Tetapi orang yang punya growth mindset ini melihat bahwa oh ini adalah salah satu jalan saya untuk menambah skill prospecting saya. Oh, saya inilah dalam rangka berlatih skill komunikasi saya untuk calon-calon tim bisnis saya nantinya. Calon kaki-kaki saya nantinya. Jadi dia melihat realitas itu bukan sebuah labeling yang kemudian membuat self image kita itu tidak baik. Ya. Ada sebuah namanya, ada konsep diri, self concept namanya. Ada tiga bentuk ya. Self concept itu ada 3 bentuk.
Yang pertama adalah self ideal. Kita pengennya diri kita itu idealnya seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, self image. Kita memandang diri kita ini seperti apa. Ya. Bagaimana sih kita memandang diri kita, itu namanya self image. Kemudian yang ketiga adalah self esteem. Bagaimana harga diri kita. Bagaimana kita menghargai diri kita. Nah, yang paling penting adalah kemudian harga diri kita ini seberapa besar. Besarnya harga diri itu ditentukan oleh jarak antara self ideal dengan self image. Kita pengennya diri kita seperti apa dan kita memandangnya diri kita seperti apa, semakin jauh jaraknya, ya, yang kita inginkan ada di barat, kita memandang diri kita ada di timur, akhirnya apa? Kita tidak punya harga diri. Nah, disitulah kemudian melabel diri kita, wah, kayaknya saya tidak bisa deh. Ya, kena pikirannya. Melabeling sesuatu dengan atas dasar fakta yang diterima. Ini bahaya ini. Bisa jadi permasalahan yang paling pelik ini di sini, Bapak. Kenapa kemudian saya tidak bisa besar bisnisnya? Karena kita punya self ideal yang jauh banget dan kita memandang diri kita tuh kecil banget. Makanya saya bilang kita boleh think big, berpikir besar, tapi start small dari hal yang bisa kita lakukan. Makanya solusinya tuh ada dua, Bapak Rani. Kalau kemudian jauh banget, berarti kita harus turunkan self ideal kita. Kita inginnya diri kita seperti apa itu kita turunkan. Atau yang kedua, kita naikkan nih cara memandang diri kita. Ya. Dengan cara apa? Coba kembali ingat kemenangan-kemenangan masa lalu yang sudah kita dapatkan. Apa nih kemenangan-kemenangan masa lalu yang kita dapatkan? Oh, saya dulu pernah buat ini dan sukses. Oh ya, ternyata saya bisa. Coba ingat-ingat kembali, kenapa saya bisa sukses di wilayah itu? Oh, ternyata saya belajar ilmunya. Oh, ternyata saya coba praktekkan ilmunya. Dan setelah kemudian saya terbiasa dan melakukan hal itu terus, akhirnya kemenangan itu saya dapatkan. Nah, tinggal masukkan konsep ini ke dalam cara memandang kita, cara memandang diri kita saat ini. Berarti saya hanya perlu tahu ilmunya dan saya coba nih praktekkan terus-menerus sehingga skill, kemampuan saya meningkat dalam bidang tersebut. Ketika meningkat dan terbiasa, terlatih, maka kita akan jadi yang terbaik di situ. Makanya kan ada konsep profesional yang baik itu, orang yang hebat dalam bidang tertentu itu, dia pasti melewati 10.000 jamnya. Nah, itu konsepnya dari sana, Bapak dan Ibu. Sebenarnya mudah saja, tidak perlu melabel diri. Kan gampang kan melabel diri biasanya usia nih, saya sudah tua, saya sudah tidak mungkin bisa belajar WhatsApp marketing lagi, tidak bisa belajar email marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, tidak bisa lagi. Oh, saya ini keluarga miskin, saya tidak bisa nih hadir di pertemuan yang harus bayar segini, kemudian belajar tidak bisa. Oh, saya ini kan jadi banyak label yang kemudian membuat self image kita itu semakin jatuh ke bawah. Dan akhirnya kita tidak menghargai diri kita. Nah, ini bahaya, Bapak dan Ibu. Siapa tahu apa-apa yang terjadi dalam diri kita, ya apapun itu ya, kemudian tidak nyampe sesuatu, bisa jadi karena Anda tidak menghargai diri Anda. Kita diajarkan untuk menghargai orang lain. Ya kan? Tata krama ke orang lain. Kok untuk menghargai diri sendiri nggak bisa? Apa-apa itu harus dimulai dari kepribadian diri kita sendiri dulu. Coba nih, untuk sedekah saja itu harus cari orang yang paling dekat. Ya. Cari yang paling dekat, bukan yang jauh, bukan. Sama halnya dengan memperbaiki diri. Anda mau memperbaiki
berkontribusi untuk bangsa ini, yang harus dirubah oleh kita itu adalah dari keluarga kita sendiri. Kalau mau merubah keluarga, berarti kan yang harus dirubah ya diri kita sendiri dulu. Sama halnya nanti ya kita mau punya bisnis yang besar dengan tim yang besar, yang harus dirubah terlebih dahulu adalah kepribadian kita sendiri. Sehingga diri kita menjadi nyaman untuk orang lain. Orang lain itu nyaman dengan diri kita. Dekat dengan diri kita. Kata-kata kita itu jadi inspirasi. Jangan-jangan kita ditolak dengan orang karena kata-kata kita tajam. Kata-kata kita menyinggung. Itu kan ada prospek, oh saya masih fokus bisnis nih Pak, jualan di toko. Wah, itu kan bisnis konvensional, Pak. Itu kan nyinggung. Nggak enak. Pantas ditolak. Kan mudah Bapak dan Ibu untuk berkata bahwa wah bagus itu Pak. Kan mudah. Paling tidak nge-like lah jempol. Jangan-jangan gitu kan ya. Jangan-jangan kegagalan kita saat ini itu disebabkan oleh pikiran kita sendiri. Karena kita sering ada di posisi fixed mindset. Yaitu melabeling pikiran diri kita sendiri. Sehingga turun tuh harga dirinya. Ya, hati-hati. Ini saya mau memberikan awareness saja. Kesadaran-kesadaran. Oke, nih. Ini fakta dari pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar bekerja siang dan malam untuk mentransmutasikan hasrat seseorang ke dalam wujud fisiknya, selalu lewat media paling praktis untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi pikiran bawah sadar itu tidak diperintah, dia kerja. Dia akan mewujudkan apa yang ada di dalamnya. Dia selalu bekerja seperti itu. Dia tidak usah dibayar, dia bekerja sukarela. Ya. Dan pikiran bawah sadar itu tidak bisa bercampur antara positif dan negatif. Kalau isinya negatif, ya negatif. Kalau isinya positif, ya positif. Pada satu waktu ya. Tidak bisa itu. Jadi harus dipilih itu. Nah, kenyataannya Bapak dan Ibu, ini ya, kenyataannya. Kalau pikiran negatif itu tidak perlu diisi ke dalam pikiran bawah sadar, karena itu dia sudah ada di situ. Tapi kalau pikiran positif harus diisi, harus diinput. Karena sifatnya ada di luar dia. Ya, faktanya bahwa kita punya pikiran dalam satu hari 70.000 pikiran ya. Dan 70% sampai 80% isinya negatif. Kalau kita diam saja. Tapi kalau kita kemudian mengkonsumsi konten positif, konten ini banyak ya, bisa audio, bisa video, ya, bisa baca, ya itu konten ya, semuanya konten positif yang dimasukkan maka nanti isinya akan positif. Ya, hati-hati bahwa pikiran bawah sadar ini kerjanya siang malam. Bapak dan Ibu tidur, dia proses, dia memproses, dia bekerja. Pikiran bawah sadar bekerja sukarela ya, tadi saya sampaikan. Entah Anda mempengaruhinya atau tidak. Pikiran bawah sadar tidak pernah kosong. Jika Anda gagal menanamkan hasrat yang Anda inginkan, maka ia tetap bekerja melayani isi pikiran yang sudah ada. Ya, ini ingat kata-katanya. Pikiran bawah sadar itu tidak pernah kosong. Dia tidak pernah kosong, dia selalu ada. Dan kalau tidak diisi dengan hasrat yang baru, tidak diisi dengan hasrat mau punya penghasilan 100 juta, mau pergi umroh, mau membahagiakan istri dalam bentuk apa, mau membantu orang tua dalam bentuk apa, mau punya rumah yang seperti ini. Kalau udah diisi dengan itu, dia akan bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya dengan yang sudah ada dalam isinya. Kalau isinya adalah kegagalan, maka dia akan bekerja terus menuju kegagalan-kegagalan. Maka dari itu harus diisi. Cara ngisinya bagaimana? Itu pertanyaannya. Ya kan? Isinya dengan hasrat. Hasrat itu keinginan terhadap sesuatu yang besar. Ya. Keinginan yang besar terhadap sesuatu. Dan harus ada keyakinan di situ. Nah, keyakinan ini nanti kita bicara ke pola rasa.
Ada imajinasi di situ. Nah, imajinasi itu bisa masuk pikiran, juga bisa masuk rasa, ya, menggambarkan sesuatu. Nanti ada juga rencana-rencana yang harus kita lakukan. Nah, itu ya. Jadi coba kita pikir gini deh, kita pikir. Coba mulai berpikir bahwa kenapa ya kok bisnis saya seperti ini? Kenapa ya kok kehidupan saya seperti ini? Kenapa ya kok saya dapatnya ini aja? Ya kan? Makanya hal itu yang kemudian coba diberikan oleh Dr. Sigit, solusinya menanamkan pikiran bawah sadar baru dengan memberikan ATBS itu. Ya kan? Di ATBS itu kan ada angka yang disebutkan. Ada visualisasi terhadap kehidupannya. 100 punya penghasilan 100 juta tuh visualnya tuh gimana sih? Ya kan? Nah, dibentuk di sana, dijelaskan di sana. Jadi itu sudah menggampangkan sebenarnya. Tapi kemudian kok tidak berubah ya? Ya karena ada penolakan tadi dari bawah sadar. Karena asas autosugesti itu harus ada lanjutannya, yaitu rencana, ya, strategi-strategi yang harus dilakukan untuk mewujudkan 100 jutanya itu gimana sih? Bangun kakinya itu gimana sih? Nah ini Bapak dan Ibu harus konsultasikan dengan mentor-mentornya, SPI buff-nya, dibicarakan, konsultasikan gimana rencana-rencananya. Masing-masing SPI buff punya rencana-rencana yang tergantung dari expertise-nya masing-masing, ya, dari pengalaman-pengalaman mereka. Oke, yang kedua adalah pola rasa. Di sini ada vibrasi, ada getaran energi, ada kekekalan, hukum kekekalan energi. Ya. Kalau dulu kita sebutnya itu adalah atom, ya. Kalau sekarang sudah ada yang ditemukan lebih kecil daripada atom, yaitu satuannya satuan energi, kuanta. Makanya kan ada buku namanya Quantum Ikhlas, Hervé Sentano, ya. Ada The Secret, ya kan, itu kan bicara tentang energi, vibrasi. Ada juga Arif RH yang berbicara tentang vibration game, ya. Ya berbicara tentang itu. Jadi pikiran saja tidak cukup untuk kemudian menggerakkan sesuatu, tetapi kita harus kuatkan dengan getaran-getaran rasa, meyakini hal itu. Ya. Makanya kalau di Al-Quran itu disebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu yakin, kata Allah, aku akan apa? Buat jalan keluar, akan berikan, sediakan jalan keluar yang terbaik untuk kamu dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu di sini letaknya. Ya, imajinasi, visualisasi itu letaknya di sini. Makanya kan materialisasi yang diajarkan Pak Dr. Sigit itu kan prosesnya kan dibuat gitu kan ya, dibuat, divisualkan, kemudian setelah divisualkan dibungkus, ya kan, dibungkus dengan balon udara, balon emas gitu kan, terus dilepaskan. Nah, proses melepaskannya itu seolah-olah sudah menjadi punya kita, itu penting. Proses rilisnya itu. Nah, salah satu yang kemudian berhasil saya lepas ketika bersama mentor saya yang pertama itu, yaitu kemarahan saya terhadap selain dari diri saya, lingkungan, keadaan, orang tua. Itu kemarahan itu dihilangkan, baru kemudian setelah itu kebaikan-kebaikan itu datang. Nah, sama dengan pikiran Bapak dan Ibu, perasaan ini. Kalau ada sesuatu yang mengisi di dalamnya, sesuatu apalagi keadaannya full, sesuatu yang baru tidak bisa masuk itu. Kan sudah full. Ini contoh nih, kita sudah di dalam hati kita penuh dengan kebencian. Maka kebaikan, ya, cinta itu tidak akan datang. Kalau kita kemudian, kalau kemudian di dalam perasaan ini ada rasa takut, maka keberanian tidak ada.
Ya. Dia satu isinya. Kalau lagi takut, berani tidak ada. Kalau lagi cemburu, tidak ada kemudian hal yang lain. Kalau lagi benci, tidak ada rasa cinta. Ya. Lagi marah, tidak ada rasa welas asih, tidak ada. Jadi dia satu. Jadi apa yang kemudian ada di perasaan kita, itu harus dicek. Kenapa kemudian hidup kita seperti ini? Apa? Ada perasaan apa dalam diri kita yang belum kita rilis? Terus dipertanyakan, kenapa gitu? Kalau kemudian ada orang lain disebutkan, oh new sapphire, new SP, apa nih yang keluar dalam diri kita, perasaan kita? Iri. Nah, bisa jadi kita tidak dapat nanti peringkat itu. Yang harus ada dalam perasaan kita pada waktu orang lain sukses itu adalah cinta, senang, bahagia orang lain. Kalau kemudian ada tetangga kita, wah dia beli mobil, beli motor, terus yang kepikir di pikiran dan di perasaan itu, wah itu paling pinjem, kredit paling, itu paling ini. Akhirnya kan apa? Yang di pikiran itu kan jauh dengan hal-hal yang kita inginkan. Sebenarnya kita juga pengen mobil itu. Kita juga pengen punya rumah yang besar seperti dia. Tapi karena di dalam pikiran dan perasaan sudah marah, iri, dengki, ya kesempatan untuk dapat yang seperti mereka dapatkan tidak masuk. Karena sudah ada isinya. Ya kan? Ngangguk enggak? Ngangguk. Ya. Terima Pak Dandi, enggak apa-apa. Saya juga ada di posisi itu waktu itu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting adalah Anda merasa bahwa Anda sedang ada di posisi itu dan saya harus memperbaikinya. Itu yang paling penting. Oke. Ada 7 emosi positif dan negatif. Emosi negatif dengan sendirinya menyuntikkan diri ke dalam impuls pikiran, memastikan diri masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Emosi positif harus dimasukkan, disuntikkan lewat prinsip autosugesti ke dalam impuls pikiran yang akan mempermulus jalan ke pikiran bawah sadar. Sama seperti tadi ya, emosi positif tidak bisa serta-merta kita masuk dengan sendirinya, harus dimasukkan, harus disuntikkan, harus dengan sengaja kita masukkan. Sedangkan emosi negatif itu sudah ada di dalam diri, tidak perlu dimasukkan itu, otomatis ada itu, ya. Nah, emosi positifnya yang harus dimasukkan ke dalam diri kita itu apa? Ini hasrat, ya. Keinginan terhadap sesuatu, keyakinan, yakin ya, kepada diri kita, yakin kepada Tuhan, yakin kepada kemampuan tim kita, bahwa setiap orang bisa mendapatkan kesuksesan, itu harus punya keyakinan terhadap cinta, seks, antusiasme, ya, romansa, dan harapan. Ini ada salah satu mentor saya sekarang kan lagi di mentoring selama 4 bulan untuk trainer ya. Salah satunya untuk mentrainer tim saya itu saya ngambil ini lagi pengetahuan lagi bagaimana sih buat modul yang tepat untuk menyelesaikan problem-problem itu. Jadi kan setiap downline kita kan punya problem. Gimana nih caranya menyelesaikan? Itulah saya lagi belajar. Nah, itu ada mentor saya salah satu, ada 3 mentor di sana dan ada 1 lead mentor. 1 mentor itu dia membahas tentang hope, harapan. Dia bahas hope. Dia membahas tentang hope ini aja kaya raya. Salah satu trainer kubik ya. Nah, kuasai 7 emosi ini, emosi tersebut hanya bisa dikuasai dengan berlatih. Sadari bahwa Anda sedang mengembangkan kesadaran akan uang dengan mengisi pikiran dengan emosi positif. Ya. Jadi, emosi positif ini bisa masuk dengan autosugesti atau kebiasaan. Makanya diperlukan nih pola yang ketiga, yaitu pola tindakan. Pola tindakan ini hubungannya dengan habit, dengan membiasakan diri. Ya. Jadi membiasakan ke-7 emosi positif ini masuk ke dalam perasaan kita itu perlu kebiasaan saja. Sama dengan kita mendengarkan ATBS, perlu sering aja.
Sampai kemudian pikiran bawah sadar kita ada nolak. Tapi ingat Bapak dan Ibu bahwa bukan cuma mengisi pikiran dan perasaan, tapi juga kita harus bertindak. Bisnis besar itu harus punya jumlah orang pemakai produk MW yang besar. Kita harus prospecting. Bukan kemudian cuma, saya berpikir positif, saya berprasangka positif. Tapi tidak melakukan sesuatu. Ingat bahwa Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kita lakukan, bukan yang kita inginkan. Apa yang kita sudah kerjakan, bukan yang apa yang kita inginkan. Atau Tuhan memberikan apa yang kita yakini, bukan yang kita inginkan. Ya. Ini 7 emosi negatif ya. Takut, cemburu, benci, balas dendam, keserakahan, tahayul, kemarahan. Nah, kalau ada yang 7 ini di dalam emosi kita, apalagi itu akut ya. Kategorinya sangat membahayakan sehingga selalu ada sesuatu takut. Ada hal ini gemeter. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi marah. Ada downline kita tidak mau diarahkan marah. Nah, itu ada kesalahan Bapak dan Ibu. Maka dari itu harus di-save itu. Save ya. Yang Pak Sigit ajarkan itu save. Atau masukkan sesuatu yang lain. Banyak di YouTube itu afirmasi positif. Dengerin aja. Tuh ya. Emosi positif dan negatif tidak dapat mengisi pikiran pada saat yang bersamaan. Tuh kan ya. Jadi sama seperti pikiran dia. Jadi kalau positif dia positif, negatif negatif. Jadi tidak bisa campur, tidak bisa bersamaan. Satu emosi atau yang lainnya pasti mendominasi. Tanggung jawab Anda memastikan emosi positif menjadi emosi pikiran Anda. Gimana caranya? Hindari hal-hal yang negatif, apapun bentuknya. Nah, apapun bentuknya Bapak dan Ibu, hindari berita negatif, ya, scrolling media sosial yang tidak mewujudkan mendekatkan Anda dengan pikiran yang positif, itu hindari. Ya, satu hal yang saya lakukan waktu itu ya, ketika saya memutuskan untuk aktif di MW itu, satu hal yang saya lakukan adalah hijrah dari aktivitas saya bersama teman-teman saya di kantor. Fisik saya ada di kantor, tetapi pikiran saya ada dalam buku yang saya baca. Jadi kalau teman-teman saya ngobrol, teman-teman saya lagi menggunjingkan sesuatu, saya ambil buku dan saya baca. Saya pakai headset, lagu-lagu yang ada ya kan ya, lagu-lagu yang bagus untuk didengarkan waktu membaca itu ada. Jadi saya dengar, saya baca. Saya masuk kantor itu jam 7:30, saya jam 7 sudah ada di sana dan saya buka buku. Baca buku. Sampai direktur saya tuh, buku apa Ton? Saya hampir ini ganti ya. Kalau pagi saya baca buku ini, siang saya baca buku ini. Saya beberapa kali melakukan itu dan direktur saya ya gitu. Apa Ton ini ya? Ajak komunikasi. Dan saya beritahukan isinya tuh ini. Itu yang saya lakukan waktu kemudian mau mengisi hal positif ke dalam pikiran saya dan perasaan saya itu ya menggunakan konten-konten positif. Kemarin 4 orang dari teman, ya, kan saya cerita bahwa saya punya perusahaan waktu itu ya, buat agen, waktu itu 16 agen di kota-kota besar ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan NTB waktu itu. Belum ada di Papua, di NTT tidak ada, ya di situ saja 16 agen itu tersebar di situ. Nah, kemudian kami bertemu kemarin. Akhirnya yang saat ini bisa dibilang bisa keluar dari kejadian masa lalu yang kita kena ratusan juta itu 2 orang tadi. Yang satu saya dan satu lagi teman saya. Sekarang dia sudah resign juga dari kantor. Karena 4 orangnya ini salah satu kantor, satu bank. Yang sudah resign tuh saya sama teman saya. Yang teman saya satunya sekarang jualan korma.
Dia jualan kurma dan dia freelance karena IT ya, dia freelance di perusahaan, membuat beberapa program-program gitu ya, program-program yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan besar. Jadi kerjanya dia di rumah, freelance gitu. Dia bangun sebuah tim gitu. Sama seperti saya bangun tim juga. Bapak dan Ibu yang jadi donden saya itu ya saya bangun Bapak dan Ibu. Nah, keduanya yang berubah ini adalah orang yang ikut pelatihan pertama itu yang saya bilang tadi, yang sama mentor yang harganya 6 juta. Walaupun akhirnya kemudian saya ketemu MW, dia enggak ketemu MW gitu. Beda, jalannya beda. Itu enggak masalah. Dan akhirnya nanti kan ketemu jalannya masing-masing. Kemarin kita ngobrol gini kan, iya ya, yang perubahannya paling cepat itu memang kamu, Ton. Kenapa ya? Karena kamu konsisten, kata dia, kata teman saya. Jadi kalau di ranking itu ya, di ranking dari 4 orang itu, yang paling konsisten, paling atas itu adalah saya. Yang kedua paling konsisten itu adalah teman saya juga yang sekarang jualan kurma. Kemudian nomor 3 itu ada, satunya lagi. Dan yang paling tidak konsisten itu ada. Dan yang paling tidak konsisten ini adalah orang yang jago di marketing, yang mengajarkan kita bisnis. Pada intinya kemudian yang konsisten itu yang menang. Ya, nah ini penting nih. Sebelum saya ke pola tindakan, nih Anda pasti memperhatikan bahwa sebagian besar orang mengandalkan doa hanya setelah segala usaha lainnya gagal. Mereka berdoa dengan pikiran penuh ketakutan dan keraguan. Emosi negatif inilah yang menjadi landasan tindakan pikiran bawah sadar. Ya. Jadi kita keliru menggunakan doa. Kebanyakan orang, kebanyakan kita itu berdoanya di akhir. Setelah semuanya gagal. Bikin ini gagal, berusaha ini gagal, melakukan ini gagal, akhirnya kita coba untuk berdoa. Padahal ketika kita berdoa, itu sudah ada isinya dalam pikiran dan perasaan bahwa ya tadi tuh, ketakutan, keraguan, atau marah. Sehingga tidak bisa tuh dimasukkan lagi. Seharusnya doa itu ketika netral di awal itu. Ya, doanya itu harusnya di awal. Bahkan di masa-masa kita menjalankan aktivitas terhadap goal dari doa itu, kita harus mengisinya dengan pikiran dan emosi yang positif tadi. Ini si hasrat, keyakinan, cinta, seks, antusiasme, romansa, dan harapan. Ya. Nah, yang ketiga adalah pola tindakan. Tidak hanya kemudian ini ya, pikiran kemudian perasaan itu akan menimbulkan tindakan, respon, ya kan? Ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita kan kita merespon. Itu kan tergantung dari pikiran dan perasaannya. Akhirnya kita punya tindakan tertentu. Maka penting sekali untuk kemudian punya respon yang baik dan mengkonsistenkan respon itu. Ingat. Ya, pikiran bawah sadar hanya dapat dengan sengaja diarahkan lewat kebiasaan. Ya, tadi saya bilang kan keyakinan pikiran bawah sadar itu kan bisa dirubah dengan autosugesti yang pertama, yang kedua dengan kebiasaan. Dan ketika kita terbiasa, akhirnya kita punya keyakinan, saya kok nambah ya skillnya ya. Saya kok makin mudah ya melakukan ini. Jadi yang perlu dilakukan adalah membiasakan diri. Makanya saya sering bilang, Anda pasti bisa, hanya perlu terbiasa. Saya berbicara di depan Bapak dan Ibu lancar sekali ini, ngomong ngalur ngidur dan tidak tanpa jeda sekali ini karena saya sudah biasa melakukannya sejak kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA saya terbiasa ngomong. Saya biasa nulis dan mudah itu karena saya sudah nulis dari sejak saya kuliah sampai sekarang. Bahkan sekarang tiap hari nulis. Kan sama aja kalau kita kemudian begini, saya tidak bisa prospecting Pak Anton. Yang harus kita lakukan adalah mencoba prospecting, berlatih skill people-nya. Kalau kita kemudian terlatih, dan pasti bisa itu. Kalau kita hubungkan dengan growth mindset bahwa segala sesuatu itu bisa. Sekarang adalah kondisi. Oke? Nah, cukup tindakan kecil untuk memicu perubahan besar.
Ini konsepnya atomic habit. Ya. Jadi kita lakukan ini tadi ya, start small aja. Think big, pikirannya harus besar, tujuannya, goalnya besar, tetapi sekaligus kita harus start small. Melakukan dari yang bisa kita lakukan aja dulu. Baru lakukan dengan cepat. Fast move. Hukum kebiasaan akan membantu Anda pupuk kebiasaan menerapkan menggunakan emosi positif. Pada akhirnya emosi-emosi tersebut akan menguasai pikiran Anda sepenuhnya sehingga emosi negatif tidak akan dapat masuk. Tadi ingat ya konsepnya bahwa tidak bisa bercampur. Kalau pikiran isinya negatif pasti negatif. Kalau perasaan isinya negatif ya negatif aja. Tidak bisa nyampur dia. Ya. Orang mengira ketika Anda ingin mengubah hidup, Anda perlu memikirkan hal besar. Namun pakar kebiasaan terkenal, ya, James Clear ini menemukan sebuah cara lain, yaitu atomic habit, ya. Membiasakan sesuatu dari hal yang mudah yang bisa dilakukan. Jadi change your habit, change your life. Jadi kalau kita bisa merubah kebiasaan kita, maka hidup kita berubah. Makanya kan kemudian begini Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak bisa memasukkan sesuatu yang baru ke pikiran bawah sadar kita, coba kita rubah dari habitnya, dari kebiasaan. Kalau kemudian ATBS, saya sudah dengerin ATBS, sudah dengerin materialisasi, sudah dengerin ini, tidak bisa. Kan? Ayo coba kita mulai dari sini deh. Karena ada dua tadi kan, autosugesti, sugesti yang dimasukkan, dan habit. Oke, gitu Bapak dan Ibu. Gitu Pak Dewa. Hampir jam 4 Pak Dewa. Oke, siap. Terima kasih Pak Anton, sangat luar biasa nih materi SSM pada siang hari ini ya. Perdana nih, tadi siang hari ya. Oke, luar biasa Pak Anton tadi menyampaikan tentang pola pikir, pola rasa, dan pola tindakan. Ya, pola pikir tadi tentang yang fixed mindset, growth mindset, dan yang menarik tadi yang pola rasa itu kita harus ada 7 emosi positif dan ada 7 emosi negatif. Ya. Itu sangat luar biasa itu Bapak Ibu. Ya, kita mau memasukkan emosi positif atau emosi negatif. Ya, karena kalau emosi positif yang seperti Pak Anton sampaikan itu harus dimasukkan, ya, harus disuntikan. Dan juga emosi positif dan negatif itu tidak bisa bersamaan. Kayaknya ini sudah banyak nih yang chat nih Pak Anton. Semakin sore semakin bertambah nih 371 nih. Ada yang tadi izin lab pulang kerja, ada luar biasa. Semoga Bapak-bapak Ibu yang semua ini cepat-cepat freedom nih. Cepat freedom resign seperti Pak Anton nih. 11 Januari saya selalu ingat nih kata Pak Anton. Karena sesuai dengan judul lagi gigi itu enak sekali diingat 11 Januari. Oke, saya coba lihat chat dulu Pak ya yang bertanya. Oke. Ini ada yang bertanya Pak Anton, langsung aja Pak Anton ya. Apakah berpengaruh lingkungan keluarga yang terbiasa dalam pikiran biasa terhadap kesuksesan kita? Ngaruh. Karena kan itu yang melandasi pikiran bawah sadar. Tapi tidak cukup itu jawabannya. Jawaban yang sebenarnya adalah kembali ke tadi itu, bahwa kita yang punya tanggung jawab besar untuk merubah diri kita, bukan keluarga kita, bukan lingkungan kita. Yang pada akhirnya kita harus berubah sendiri. Jadi versi terbaik dari diri kita. Sebenarnya kesimpulannya lebih ke sana Pak Dewa. Bukan kemudian ngaruh enggak, ya ngaruh jelas. Ngaruh. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi Pak Anton. Nah, bagaimana jika yang memiliki emosi negatif adalah pasangan kita? Bagaimana menghilangkan pikiran negatif tersebut? Ya, atau jangan menghilangkan pasangannya ya. Menarik nih. Tenang Bu Sri ya, tenang. Banyak temennya kok. Jadi banyak orang yang punya pengalaman seperti ini. Tahu pada akhirnya kan begini.
sebenarnya kan pasangan Pak. Coba kita lihat sendal jepit atau sepatu. Pasangannya pasti beda kan ya. Kalau kemudian sandal jepit atau sepatu itu dia kiri saja gitu kan, nggak bisa dipakai. Namanya pasangan suami istri itu pasti beda. Pasti beda. Bayangkan coba, dari keluarga yang berbeda, dari genetik yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda. Ya kan? Permasalahan yang paling keliru kita masukkan ke dalam pikiran adalah ketika menjadi pasangan suami istri, dia harus cocok sama aku, gitu kan? Orang dasarnya beda, suruh cocok, nggak cocok memang. Ya kalau memang mau cocok, menikahlah dengan diri sendiri. Nah itu Pak. Nggak masalah, itu anggap aja sebuah anugerah. Oh berarti saya harus berkomunikasi dengan baik. Oh berarti saya saya jadi ingat, saya melamar istri saya itu sendiri. Saya datang ke calon mertua saya bilang, Pak, saya mohon izin untuk menggantikan tanggung jawab Bapak sebagai orang tua dan saya menjadi suaminya. Jadi pesan mertua saya waktu saya minta itu sendiri itu gablek bener saya ini. Saya pesan mertua saya begini. Titin ini punya kelebihan, punya banyak kekurangan meskipun ada lebihnya. Saya minta kamu untuk memaklumi kekurangan itu. Dan saya jaga kata-kata ini. Saya berusaha untuk memaklumi. Udah itu aja sebenarnya. Nggak sakit. Kalau sudah seperti itu nggak sakit. Oh iya, namanya pasangan berarti berbeda. Ya kan? Berarti setiap orang punya kelemahan dan kelebihan. Ya udah, kelemahannya dimaklumi, kelebihannya disyukuri. Fokus aja sama kelebihannya. Itu sih, Pak. Mantap, yang luar biasa nih. Memaklumi ya, yang emosi positifnya lagi di bawah ya Pak ya. Iya. Kalau beranggapan emosi negatif akan menimbulkan negatif juga terhadap pasangannya. Mantap tadi Pak, yang cara ngelamparnya tadi Pak. Menggantikan tanggung jawab. Keren. Ya. Artinya sudah bertanggung jawab nih Pak, walaupun belum. Oke, kita lanjut lagi Pak Anton. Nah, ini Ibu Siti Mariam nih. Sudah berusaha berpikir positif, kadang negatif muncul kuat dan selalu menghantui. Nah, itu sama itu. Tadi kan saya jelaskan bahwa pikiran itu tidak pernah kosong. Ya. Kalau ada isinya negatif, ya positif. Ya kan? Berarti kalau kemudian coba positif, tapi isinya ternyata yang muncul negatif, ya karena itu adalah faktanya bahwa 70.000 pikiran itu 70-80%-nya isinya negatif. Makanya kan kesadaran ini sudah bagus. Sadar bahwa kemudian muncul pikiran negatif, itu bagus. Tapi kita harus segera beraksi untuk menyelesaikan itu. Dengan melahap konten-konten positif. Ya. Baik itu tulisan Dr. Sigit, tulisan-tulisan leader Bapak dan Ibu. Ya. Kalau nggak bisa baca buku nih, buku terlalu banyak, mantap. Ya udah baca tulisan Dr. Sigit yang segitu, ya, atau tulisan saya yang dulu itu yang segitu, yang sedikit, kan. Yang penting tadi start small. Mulai dari yang bisa dilakukan aja dulu, daripada tidak melakukan apa-apa. Semakin jauh jaraknya kita lihat itu, semakin malas. Makanya harus segera mulai dari yang kecil aja dulu. Contoh nih, saya mau program fat loss ya. Saya tidak bisa olahraga, Pak Anton, tidak bisa. Saya tidak bisa makan ngurangin, tidak bisa, Pak Anton. Apa yang bisa ya? Gimana kalau seumpamanya kita mulai dengan menambah jumlah air putih? Bisa enggak? Oh bisa itu. Oke. Sekarang setiap sebelum makan, 30 menit sebelum makan, Bapak atau Ibu minum deh segelas air putih. Bisa kan? Ya bisa. Ya udah sudah itu, bisa aja dulu. Jalan sudah 1 minggu, 2 minggu, enak enggak? Sudah terbiasa enggak? Sudah terbiasa. Mau ditambah lagi enggak? Mau, Pak Anton? Oh ya udah. Sekarang mulai porsinya dirubah.
Bisa enggak nasinya cuma 4 sendok atau 5 sendok? Kemudian sayurnya ditambah. Saya tidak biasa makan sayur, Pak Anton. Ya udah, sayurnya 1 sendok. Jadi mulai dari yang bisa dilakukan. Nggak bisa saya pantau prospecting langsung 10 orang satu hari. Ya udah 1 orang 1 hari. Nggak bisa pantau saya 1 bulan harus memasukkan 1000 orang. Ya udah 1 bulan 10 orang. Kan gitu. Yang penting start small. Kita kebanyakan sudah sadar kita harus melakukan ini, tetapi tidak melakukan. Karena lihatnya jauh banget ya. Itu Pak Dewa. Setuju Pak Anton. Memang kadang kalau wah kayaknya 21% itu jauh gitu ya. Ya tadi kan sebenarnya sudah ada step-stepnya dari 3%, 6%, 9% ya. Kalau memang kita wah kayaknya jauh nih ya nggak kesampean ya karena akhirnya nggak jalan-jalan ya. Masukin prospek, aduh takut ditolak ya akhirnya nggak jadi memasukkan prospek ya kan. Nah itu sih luar biasa nih Pak Anton nih penjelasannya. Lanjut nih, bagaimana melatih positif dan membiasakan dalam hidup kita Pak Anton? Melatih 7 emosi positif tadi dan membiasakan dalam hidup kita. Dari Pak Herianto Ilyas. Oke. Ada sebuah konsep yang baru saya dapatkan di training mentoring saya itu ada namanya PEM, passion, expertise, dan market. Ketika kita membuat sebuah bisnis tertentu, mau menarget sesuatu, itu konsepnya itu. Ada passion, expertise, dan market. Jawaban untuk yang tadi itu, ayo coba kita mulai dari passion. Apa nih kesukaannya? Kesukaan yang positif ya. Entah itu olahraga, entah itu memasak, itu kan passion juga ya. Mulai dari hal yang kita sukai. Contoh nih kita suka masak nih. Coba kita mulai tingkatkan. Kalau setiap hari cuma sayur asem, sekarang saya mau coba coto Makassar, belajar coto Makassar. Jadi kan kita mikirin gimana ya caranya buat coto Makassar. Kan kita mengisi dengan sesuatu yang baru. Ya. Permasalahannya kan kita hidup ini jumlah usianya bertambah, tetapi tidak ada sesuatu yang kita masukkan baru dalam pikiran kita. Sehingga kebiasaan kita ya itu aja. Makanya jangan minta hidup berubah kalau kebiasaannya ya itu aja. Jadi kan harus dirubah ini kebiasaan. Coba mulai dari passion deh. Apapun passionnya. Kalau mulai masak, coba menu baru. Kalau suka olahraga, coba olahraganya sepak bola. Kalau bisa ini tambah, coba juggling ya, juggling kayak tendang bola gitu kan. Atau kalau kita suka melukis, coba kita melukis ngajak anak-anak atau kita ngajak pasangan. Jadi coba ditambah aja ini. Sehingga kita berpikir ke sana terus, bukan berpikir ke sesuatu yang tidak ada ujungnya kita dapatkan nanti. Permasalahannya kan media sekarang menyuguhkan banyak hal negatif, Pak. Iya kan? Pertamax naik 16.000, ya kan? Saya kemarin kan, saya kemarin beli motor nih, beli sepeda motor itu, ngisi nih, ngisi, tahu-tahu Pertamax yang naik, ternyata yang lain tuh disimpan, yang dijual cuma Pertamax Pak. Tapi saya untungnya memang suka pakai Pertamax. Orang-orang tuh menggerutu, oh ini utang-utang udah naik terus disimpan gitu kan negatif. Kalau saya sih enggak, ya udah, kalau Pertamax naik berarti penghasilan saya harus naik, gitu aja kan sebenarnya. Masak Pak, mantap. Iya. Jadi jangan biarkan emosi negatif itu masuk, pikiran negatif itu masuk, jangan, dengan mengisinya yang positif. Nah, mengisi positif ini tergantung sugesti yang dimasukkan dan kebiasaan yang kita lakukan. Ingat ini, 2 kunci ini. Kebiasaan yang satu, yang kedua sugesti yang dimasukkan.
Sugesti ini kan bisa bentuknya konten, bisa bentuknya kata-kata mentor, itu bisa. Dua hal ini yang harus dilawan. Tidak mudah, tapi kalau kita bisa menyelesaikannya, kita jadi orang yang berbeda. Dan kesuksesan rata-rata didapatkan setelah kita berkenalan dengan pribadi kita yang baru. Coba ingat-ingat lagi, Bapak dan Ibu, ingat lagi. Kapan saya dapat kesuksesan? Benar enggak sih ketika saya dapat kesuksesan, ternyata saya harus bertemu dengan kepribadian saya yang baru. Yang awalnya dulu enggak bisa, sekarang saya bisa. Ternyata sukses. Maksudnya itu ya. Pak Dewa. Ya. Halo, ya. Masuk. Bisa. Ya. Mantap Pak tadi, Pak. Dengan analogi peta. Di tempat saya juga banyak itu yang masalah kenaikan harga. Pertama di solar dulu. Nah, kita kan deslet sama itu sekarang disusul oleh pertama. Ya, memang banyak sih gunjingan-gunjingan itu. Tapi Anton luar biasa sih memberikan analogi. Berarti kita harus menaikkan pendapatan kita ya, Pak. Wih, keren ini, Pak. Supaya nggak ngeluh ya, Pak ya. Nanti malah di demo nanti pom bensin. Oke. Kita lanjut lagi, Pak Anton. Ini dari Pak Warsito. Pak Anton izin tanya, di bahasan tadi pikiran bawah sadar itu yang selama ini takut uang, takut kaya dan sebagainya. Jadi sekarang mulai kita paksakan untuk mengisi pikiran bawah sadar dengan yang positif. Seperti saya yakin pasti kaya, saya bisa kaya, yakin kaya, saya bisa membahagiakan orang tua. Seperti itukah Pak Anton? Nah itu Pak, mohon jawabannya. Siap. Coba ini. Tadi kan saya jelaskan bahwa lebih banyak orang itu melakukan doa setelah segala sesuatunya gagal. Jadi ketika berdoa itu getaran vibrasi perasaan dan pikiran kita itu takut, marah, ya, menyalahkan orang lain itu. Nah, saya mau tanya seperti ini dulu. Ketika kita berbicara, saya bisa dapat 100 juta. Yang ada di getaran perasaan kita itu apa? Kayaknya enggak, ya kan? Nah, kalau yang seperti itu tidak bisa, berarti kita harus mulai dari kebiasaan. Mulai dari sana. Bukan dari autosugesti. Walaupun autosugesti nanti terus kita dapatkan. Terus aja dimasukin dalam masalah. Atau kalau kemudian kita berbicara saya bisa dan itu ada getaran emosi yang menolak. Kayak ada yang jawab gitu loh, kayaknya saya tidak bisa. Ya pada satu waktu yang sama itu, saya bisa. Ada yang jawab, kayaknya saya tidak bisa. Saya bisa, kayaknya saya tidak bisa gitu kan. Maka coba rubah bahasanya, bukan saya bisa. Sepertinya saya bisa. Kok lebih enak ini ya? Ya udahlah, sepertinya saya bisa dapat 100 juta. Atau begini, tanya aja, bagaimana ya rasanya dapat 100 juta? Wah, enak itu. Wah, ya udah mulai dari situ aja. Berkata bahwa sepertinya saya bisa nih dapat 100 juta. Tahu-tahu kok enak ya? Nah, dari situ aja. Atau bagaimana ya rasanya dapat 100 juta? Wah, ini lebih enak. Saya gini aja deh tiap hari. Gimana ya? Nanti kan mulai pikiran tuh mulai tuh memvisualisasikan apa saja yang bisa saya lakukan dengan 100 juta. Bisa begini. Wah, enak ternyata ya 100 juta ini. Gitu loh. Mulai dari yang bisa aja dulu. Ya. Mantap. Wah, enak tuh. Bagaimana rasanya ya? Wah, itu enak tuh kalian. Oh, belum sudah merasakan Pak Anton. Tapi kalau bisa nggak ya? Nah, itu lah bingung itu kalau bisa nggak ya? Tapi kalau analogi seperti itu masa gitu Pak Anton. Nah, ini lagi Pak dari M Toha, bagaimana menyikapi orang yang suka meremehkan kita. Nah, ini Pak. Mungkin bisa pasangannya nih meremehkan. Seperti Pak. Tergantung dari kepribadian kita. Kalau di dalam
multiple intelligences ya. Karena saya buat komunitas di rumah namanya menggunakan konsep multiple intelligences bahwa setiap orang itu cerdas dan di sana itu ada kecerdasan namanya intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal itu cerdas diri ke dalam diri kita. Kita tidak perlu motivasi, kita sudah termotivasi. Kalau intrapersonal dia lebih kepada lingkungan. Kalau dia berada di lingkungan yang menyenangkan dia akan senang. Kalau dia berada di lingkungan yang sukanya sedih, suka menggunjing ya dia akan seperti itu. Itu. Nah kita harus lihat nih kita lebih kemana sih? Kita lebih di posisi cerdas diri atau kita cerdas sosial? Kalau kemudian posisinya di cerdas diri, berarti kalau kita diremehkan justru akan tertantang. Tapi kalau di cerdas sosial, kalau kita diremehkan, ya lemes juga di akhirnya. Makanya solusinya nanti harus mencari lingkungan yang positif. Lingkungan yang mendukung dia. Salah satu lingkungan yang tepat untuk mendukung dia adalah di grup-grup khusus leader SPF buff itu. Kalau di saya kan ada Go Diamond, ada FCA. Di tempat-tempat lain ada ya. Dari Pak Dewa ada sendiri pasti. Di Pak Romi, Pak leader FCA gitu. Di sana tempatnya. Itu Pak Dewa. Siap. Terima kasih Pak Anton. Nah, oke. Ini kita coba kasih terakhir nih yang di chat nanti setelah itu resen ya. Nah, ini dari siapa ini? Pak Ibu Nur Rohidah. Pak Anton, apakah punya pengaruh saat kita jalankan bisnis, pikiran kita negatif, padahal kita nggak kurang-kurangnya bersabar? Ngaruh kan tadi pikiran bawah sadar itu kan punya efektivitas mempengaruhi tindakan kita. Kalau isinya negatif, nanti dibimbing ke sana nanti. Hasilnya ke sana kemungkinan besar. Karena kan servo mekanisme tadi kan, unconscious mind. Ngaruh Pak. Makanya kan harus dirubah itu. Dirubah dengan cara apa tadi itu? Kebiasaan pertama, yang kedua autosugesti. Udah dua itu sudah yang bisa merubah itu. Gampang kok, sudah disediakan di sini. Lingkungannya disediakan, materinya disediakan. Mudah Bapak. Mudah. Kalau saya sudah menjalankan banyak bisnis itu, ini bisnis yang paling mudah. Ini bisnis yang paling mudah ya. Kalau kata Pak Suli bisnis kopas ya Pak ya? Iya, bisnis paling mudah itu. Yang lucu waktu pas dia Pak di Surabaya itu sampai rebahan tuh prakteknya itu. Bener, tiduran gitu kan. Jadi begini kan, bisnis kita nih gampang. Kita hanya menambah jumlah orang pemakai MW. Itu aja. Produknya, yang pengembangannya, riset marketnya, kualitas produknya, itu yang nanggung MW. Kemudian pengirimannya, komplain customernya yang nanggung MW. Kita hanya urusannya dengan customer doang, dengan leader-leader ini, bagaimana dia menjalankan bisnisnya, bagaimana dia bertumbuh. Itu doang, mudah itu. Nggak mudah loh buat produk sendiri dan itu kualitasnya bagus, kualitas punya MW, nggak mudah, sulit. Saya sudah coba soalnya, izinnya sulit, buatnya sulit, modalnya banyak. Itu Pak Dewa. Mati mic-nya Pak Dewa. Oh iya, lupa. Oke. Terima kasih, Mantan. Saya berikan ke yang raise hand deh. Silakan yang raise hand bisa open video ya. Yang open video berarti sudah siap, sudah standby ya. Nah, ini Pak Encup nih sudah standby. Oke, silakan Pak Encup bisa di unmute ya. Silakan ke Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dewa, Pak Anton yang terhormat. Selamat sore. Pak, saya ingin bercerita sedikit aja ya Pak, boleh ya? Ingin menyampaikan bahwa Pak Anton ini luar biasa dan benar-benar menjadi menjadi dorongan buat saya ketika berbicara Pak Anton di acara MY
apa tuh ya kemarin Coki Sitohang itu, dan saya benar-benar melihat memperhatikan Pak Anton mendominasi untuk ininya sangat luar biasa, dan dari jawaban Pak Anton juga membuat saya merinding, Pak. Dalam arti merinding, belum tentu saya mampu nih, gitu kan. Dan terus juga dari acara SSM yang setiap malam Minggu, dan saya mau saran nih, kalau bisa bulan puasa ini Sabtu Minggu nih Pak, karena ini bulan puasa supaya lebih positif Pak, dari puasanya positif, ngikutin SSM-nya juga orang-orang hebat semua, jadi saya itu nggak pernah ketinggalan, walaupun kuat dan kiri ini pesanan untuk bulan puasa ini banyak nih, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting saya SSM harus ikut nih, dengan apalagi Pak Anton nih, luar biasa saya, apalagi Pak Anton itu udah saya tulis di stiker saya, kalau jawab orang ngomong biar nggak nulis itu saya tulisnya, kita bisa, kita pasti bisa asalkan terbiasa. Nah, itu saya tulis di stiker. Jadi kalau ada yang jawab itu, misalnya moto habis belanja nih ke grup, saya jawab itu pakai stiker itu. Jadi nggak perlu nulis itu. Wah, benar-benar saya semangat banget nih dengan itunya Pak Anton. Terus ini saya ingin bertanya nih. Ada 2 nih pertanyaan, ada 3 sih sebenarnya, tapi 2 dulu deh kalau boleh ya. Yang pertama adalah menyikapi tim nih, abo apa namanya, downline, frontline. Saya itu setiap bulan itu punya target 5 untuk masukin, dan bisa tercapai kadang 2 atau 3. Dan sayangnya itu mereka itu yang ini aktif, yang baru aktif, positif, yang lamanya tenggelam. Lalu saya kejar japri juga di red doang itunya, apa namanya, WA saya. Jadi saya nggak bisa berkutik, ditelepon nggak diangkat. Nah, ini satu solusi ataupun caranya gimana nih supaya, karena ini 3% ini berbulan-bulan ini, aduh. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting sabar aja. Nah, terus yang kedua, membawa vibrasi positif kepada keluarga nih, terutama anak-anak yang sudah dewasa gitu kan, apalagi cowok nih. Membawanya. Mungkin saya sih sadar bahwa ketika saya belum gabung di MY, kehidupannya ya luar biasa negatif. Jadi mungkin ini masih dalam apa namanya, hukum alam gitu kan. Tapi ini supaya bisa membawa vibrasi positif kepada, karena jujur saja waktu pertama gabung juga dengan istri, waduh luar biasa itu, meyakinkan, dan sekarang alhamdulillah nih ya, jadi sudah sepakat. Cuman untuk anak nih supaya dia bisa ikut tertarik positif, vibrasinya masuk, supaya pergaulannya ya anak laki-laki kan kadang-kadang di luar. Maksud saya supaya dia nantinya jadi penerus gitu kan, jadi pewaris dari MY ini kan. Jadi biar ininya itu bagaimana supaya bisa vibrasi kita positif lalu kebawa ke dampak. Walaupun dia sudah beraktivitas di kuat dan kiri ya. Nah, itu yang mengganjal, dan alhamdulillah banget saya di pikiran saya nih dari pertama masuk agak telat nih, dari saya mau resen nih dan Pak Anton nih, saya mau resen nih, mudah-mudahan saya kena. Wah bener Pak Dewa, luar biasa ini ininya apa namanya, pikiran bawah sadar kita emang wah sangat 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 bangga saya bener di mulai di Debaca ini, dan mudah-mudahan tim saya ini ikut semua nih ya, tim yang ini kebetulan saya tadi lupa share link kepada yang udah belanja, mudah-mudahan di grup dia udah ngeklik linknya dan ikut menghadiri ini, karena ini wah luar biasa sangat langka gitu didapatkan kalau sampai tidak hadir di SSM kali ini, apalagi ini dengan Pak Anton. Wah ini fans saya setiap tanggal 1, tanggal 2 Bu Dery itu suka ngirim septok. Wah, itu saya baca terus pokoknya bangun tidur pas pagi itu. Luar biasa. Itu pertanyaannya Pak Dewa, mohon maaf agak panjang. Terima kasih. Jika kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ancut. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Anton. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Encuk. Itu mudah itu jawabannya itu. Ada 2 Pak, ada 2 yang harus Bapak lakukan.
Nah, ini langsung ya, karena ini saya belum sholat ini. Jadi mungkin Pak Ancup ini yang terakhir ya, Pak Dewa ya. Saya jawab, nanti yang lain bisa pertemuan nanti ketika saya ngisi lagi. Minggu depan Pak Victor, nanti saya jelaskan hal yang berbeda. Ketika sudah leadership inside out, baru saya berbicara tentang bagaimana menjelaskan pertanyaan Pak Cuk. Jadi kan kalau sudah kita berubah nih, gimana caranya orang lain juga mendapatkan vibrasi perubahan itu. Iya kan? Betul, Pak. Itu jawabannya ada dua sebenarnya. Kita harus pertanyakan apakah kepribadian kita menjadi daya tarik bagi orang lain atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya problem solution fit. Antara problem dan solusi nyatu. Jadi downline kita itu, kita tahu nggak sih dia join ke MW itu mau apa sih? Setiap orang itu kan berbeda kemauannya. Itu harus kita berikan apa ya? Dengan jelas kita mencari tahu dia keinginan joinnya MW itu apa? Dari bisnisnya kah? Dari produknya kah? Itu harus digali dulu, Pak. Ketika kemudian gini ya, intinya bisnis itu adalah produk atau jasa yang kita tawarkan itu cocok dengan yang diminta oleh customer. Kalau kemudian di bisnis kita di MW ini, artinya solusi yang kita berikan ya dengan ada di grup ya, semuanya yang kita berikan, apakah itu menjawab permintaan downline kita? Atau mungkin mereka tidak tahu apa-apa. Mereka join MW, kita suruh pelajari link materi ini, pelajari. Padahal loh Pak Anton, sudah saya kasih tahu loh ini. Emang dia butuh? Emang dia butuh atau enggak? Nggak bisa nih, jawabannya masih mengambang-ambang. Kayaknya. Karena kita belum tahu, dia butuh apa enggak sih? Kebutuhan dia di bisnis kita, di MW ini apa? Nanti kita bicara di pertemuan selanjutnya tentang ini. Tapi paling tidak saya buat gambarannya. Menyadarkan kita semuanya ini yang lagi membangun timnya, mereka butuh nggak sih? Nah, setelah kemudian mereka butuh, kita menyediakan wadahnya nggak sih? Ya, beruntung kemudian kita dapat downline yang super duper belajar sendiri, ya. Kayak apa itu? Kayak apa ya yang ditinggalkan? Ya saya ditinggalkan sponsor kan, belajar sendiri, ya beruntung kan? Sponsor saya beruntung kan? Tidak masalah. Tapi kan kejadian seperti itu kan tidak banyak terjadi. Makanya kan kemudian harus kita tanyakan itu kepada downline kita, dia sebenarnya mau apain sih di MW itu? Kadang keinginan kita untuk segera mereka join itu kemudian mendistrak apa-apa kebutuhan mereka. Dan setelah kemudian tahu kebutuhannya, kita harus sediakan wadahnya. Kalau udah disediakan wadahnya, ternyata downline kita mau fat loss. Nah, kita tidak tahu nih, gimana caranya menyediakan wadah untuk kemudian dia bisa fat loss. Tidak tahu. Ya, kita harus belajar. Ternyata dia pengen ya, membangun bisnisnya, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Kan sudah diajarkan. Yang mana ya Pak? Kan tidak dilihat. Ya berarti kan komunikasinya diperbaiki. Ingat bahwa apapun yang terjadi dari diri kita ini, maupun dari kepada kita atau bisnis kita, ada hubungannya secara langsung dengan kepribadian kita. Ada hubungannya. Sama seperti saya sekarang ini, saya founders platinum nih. Udah mau 2 tahun nih.
Berarti kalau saya tidak naik nih ke emerald, ke diamond, ini ada yang salah dalam diri saya ini. Ada ini. Makanya saya bergerak nih. Saya cari keahlian baru yang berhubungan dengan itu tadi. Hubungannya dengan prospek, hubungannya dengan mengkonversi prospek, hubungannya dengan membuat wadah ya, komunitas EBO dalam bergerak di bidang apa. Itu sih Pak Ancup. So tenang, Pak Ancup ada di proses yang benar itu. Tinggal lanjutin aja. Tenang Pak. Siap Pak, siap. Gitu Pak Dewa. Siap, terima kasih Pak Anton. Sudah mau hampir ini Pak. Iya. Jadi kita mulainya agak ini ya, agak. Iya, agak lama tadi. Oke Pak, terima kasih. Silakan Pak Anton kalau ada konklusi ya. Iya. Oke. Saya tidak bisa mengakomodir, mohon maaf, tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Saya juga tidak bisa mengakomodir semua raise hand yang Bapak dan Ibu ingin sampaikan. Tetapi yang paling penting adalah paling tidak jawaban-jawaban saya itu sedikit memberikan kesadaran bahwa ketika kita bisa berubah, maka hal-hal yang lainnya yang datang kepada diri kita itu akan berubah. Tidak masalah Bapak dan Ibu, apapun kondisi Bapak dan Ibu sekarang, mulailah dari yang bisa dilakukan aja. Mulai dari yang ringan-ringan, yang bisa dilakukan. Kalau bisa mau fat loss, mau menurunkan berat badan, bisa minum, ditambah minum, minum. Mau bisa jalan kaki 30 menit setiap hari ya jalan kaki. Sama dengan prospek, ya. Oh ternyata saya tidak punya banyak waktu Pak Anton. Ya udah dibuat aja diagramnya, diagram sepatu. Ternyata setelah dicek, ternyata saya banyak bolongnya nih, banyak bolong waktunya ternyata. Ya udah di jam-jam itu. Tapi saya tidak bisa kuat 100 orang, ya udah 10 orang. Ya. Jadi lakukan intinya pola pikir kita, mindset kita, ya, kemudian pola rasa kita, vibrasi emosi kita, kemudian tindakan kita itu berpengaruh terhadap hasil yang kita dapatkan. So, intinya Bapak dan Ibu tetap tinggi, tetap berpikir besar, ada tujuan tertentu dalam pikiran kita, dan start small, mulailah dari yang kecil yang bisa kita lakukan, kita bisa jangkau, sehingga tidak menyakitkan, kita mulai terbiasa, kemudian fast move, lakukan dengan cepat, tanpa jeda. Ingat, ketika kebiasaan itu berjeda 2 kali saja, dia akan kembali lagi. Kita nyoba nih, minum, nambah minum. Jeda ternyata 2 hari tidak minum, nambah minum, itu kita mulai lagi dari awal. Ya, itu artinya fast move. Ingat Bapak dan Ibu, think big, start small, fast move. Itu aja Pak Dewa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau kata-kata saya tidak enak di telinga. Oke, terima kasih Pak Anton. Sangat luar biasa nih materi SSM yang perdana siang hari ini ya. Nah, kita mulai dengan pola pikir, pola tindakan dan pola rasa dan pola tindakan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Anton bisa membuat semangat kembali untuk Bapak Ibu untuk menuju versi terbaik diri Anda. Ya, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga di bulan suci Ramadan ini apapun yang Bapak impikan untuk mencapai di bisnis AMW, semoga bisa terkabulkan. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, Tuhan memberikan apa yang kita kerjakan, bukan yang kita inginkan. Ya, oke. Jadi lakukan terus secara konsisten yang seperti Pak Anton tadi disampaikan. Lakukan mulai hal yang kecil. Nggak bisa melakukan prospek banyak, undang 1, 2, ya. Yang penting Bapak Ibu lakukan. Kalau tidak Bapak Ibu lakukan, maka ya akan kelihatan jauh. Maka mulailah dari diri yang kecil. Mungkin itu saja.
Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Apa tiket sick day, Pak Dewa ya, tiket sick day yang belum Oh beli. iya, terima kasih ya, diingatkan kembali ya. Ini ya tiket sick day, tolong yang belum punya tiket sick day, segera untuk membeli tiket sick day ya. Ini sebentar lagi Mei dekat nih ya. Silakan ajak timnya yang untuk beli tiket sick day. Oke, itu aja. Saya berikan terima kasih lagi kepada Pak Anton nih. Ya, Pak Anton atas waktunya. Minggu depan kita ketemu lagi dengan Pak Victor kembali ya. Yang Ya. part 2. Oke, yang kemarin part 1, sekarang part 2 minggu depan. Oke. Selamat siang dan selamat beristirahat. Ya, belum Aktivitas. ya beraktivitas ya, teman. Oke. Oke, sampai jumpa ya di minggu depan, Pak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Ya. Pak Dewa. Terima Untuk kasih. materinya nanti Pak Anton. Yang sangat bermanfaat. Ini sama dengan Banyak terima kasih atas materinya. ya, jadi kalau Terima kasih, Pak Dewa. besoknya hari Minggu Terima kasih, masih ada lagi nih ngabuburit. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak Halo Pak Anton. Anton, keluarga semuanya sehat. Dewa juga semua semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, terima kasih. Selamat berpuasa.